Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12, dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik, hari ini kita akan membicarakan tentang baptisan, sehingga kita mengerti dengan utuh dan kita tidak akan pernah melakukan apapun tanpa kita mengerti. Kita belajar untuk melakukan apapun dengan mengerti. Nah, itu menjadi satu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai gereja Tuhan. Paling tidak kalau orang tanya, kita punya jawaban yang jelas untuk menunjukkan kualitas kekristenan kita. Ya. Nah, saudara-saudara, baptisan kudus yang akan kita bicarakan. Nah, kita akan masuk pada bagian pertama untuk memikirkan apa sebetulnya yang disebut dengan baptisan. Baptisan dalam bahasa Indonesia itu disebut dalam Yunani baptizo. Baptizo itu mempunyai beberapa arti kalau kita lihat. Pertama, itu menenggelamkan atau menyelamkan begitu ya. Biasa banyak dipakai. Nah, selalu ini menjadi penekanan. Seakan-akan satu kata. Tetapi Alkitab sebetulnya memakai kata-kata lain atau arti lain terhadap baptizo, yaitu membersihkan diri. Itu misalnya di dalam Mazmur pasal 7 ayat 4, ya, pentahiran, memercikan ya. Terus yang kedua, membasuh tangan. Murid-murid Yesus mau makan tidak cuci tangan, orang-orang bilang, kenapa murid-muridmu tidak baptizo? Membasuh tangannya maksudnya ya. Bukan dibaptis lalu mereka dibaptis baru makan. Ya. Kemudian yang berikut kita lihat bagaimana juga orang Israel disebut dibaptis di dalam laut, tetapi tidak ada yang tenggelam atau juga tidak ada yang terkena kepada air. Itu gambaran dari 1 Korintus. Lalu baptizo juga berbagai macam persembahan basuhan. Ya, bagaimana darah itu dipercikkan. 9:19 baptizo, memercikkan atau dipercikkan. Ya, terus juga mencelupkan. Nah, saudara, kata-kata baptizo dipakai berulang kali di dalam Alkitab dengan pemaknaan-pemaknaan seperti ini. Ya. Nah, pada waktu kalau kita bertanya, lah itu kalau di Alkitab orang bilang dibaptis, itu apa? Nah, di Alkitab pada waktu dikatakan dibaptis, itu tidak mengacu kepada satu cara. Itu perlu dulu untuk kita pahami. Ya, jadi tidak ada satu cara yang dibicarakan. Hendaklah kamu memberikan dirimu dibaptis, ya dibaptis. Tidak ada cara yang didiskusikan di sana. Ya, tapi kata baptis dipakai bergantian mempunyai banyak pemaknaan. Itu yang kita juga untuk perlu tahu. Jadi bukan satu arti, tapi banyak arti yang ada di dalam Alkitab yang dipakai sebagai penerjemahan dari bahasa Yunani itu sendiri. Nah, Petrus mengatakan satu hal yang cukup menarik untuk kita pikirkan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani. Bagaimana kita dibaptis? Ya, itu bukan membersihkan tubuh. Diperciki bukan menghilangkan debu, karena bukan persoalan urusan jasmaninya. Tetapi baptisan yang merupakan kiasan, itu justru memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Sehingga kita tidak boleh terjebak hanya ritualnya, tetapi justru di balik ritual itu ada yang penting, yaitu nilai spiritualnya. Nah, justru itu menjadi konsentrasi dari gereja Tuhan. Itu yang menjadi konsentrasi yang harus kita perhatikan pada waktu kita menyelenggarakan baptisan. Sehingga kita tidak terjebak pada ritual,
tapi mau mencermati nilai spiritual yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi bukan berarti karena itu lalu kita katakan, udahlah nggak perlu dibaptis, yang penting kan spiritualnya. Ya enggak juga. Ya, dua bagian itu tidak bisa kita pisahkan begitu. Tetapi dalam dua bagian itu kita belajar untuk memahami apa yang Tuhan mau, yang harus kita kerjakan. Ya, jadi ritual itu menjadi bagian yang kita kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban di depan umat. Semacam spiritual itu kita dengan Tuhan yang akan bisa dilihat di dalam buah-buah kehidupan kita yang kita sebut sebagai buah roh itu. Nah, yang berikut saudara, kita melihat bagaimana baptisan itu sangat terikat erat di dalam iman percaya kita kepada perjanjian Tuhan. Jadi baptisan itu tidak lepas begitu saja. Sejak dari perjanjian lama ke perjanjian baru dia bergerak secara progresif, makin hari makin tampak nyata. Dari bayang-bayang menjadi makin jelas. Ya, sehingga dari simbol-simbol menjadi sebuah kenyataan. Ambil contoh, pada waktu orang berbuat dosa harus dibawa ke bait Allah, domba harus dipotong, melahirkan korban, darah tertumpah. Tetapi kemudian Ibrani mengatakan sekarang kita ditebus bukan lagi oleh darah domba, tapi darah Kristus. Sehingga Ibrani menyebut Kristus sebagai imam besar agung. Kenapa? Karena imam mengorbankan korban bakaran, dipotong, tetapi Kristus mengorbankan dirinya sendiri, bukan mengambil korban yang lain. Ya, sehingga darah itu satu kali untuk seterusnya. Kalau darah domba berkali-kali, darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, itu penebusan yang dilakukan. Sehingga kita bisa belajar untuk kemudian mengerti bagian-bagian connectingnya begitu ya. Nah, jadi di dalam perjanjian Nuh, kita melihat bagaimana itu melibatkan anak-anak Nuh. Tuhan berjanji kepada Nuh dan tentu saja kepada anak-anaknya. Ya, nah orang kemudian mungkin bilang, loh itu kan janji sama Nuh bukan sama anak-anaknya. Hati-hati saudara, dunia ini berdosa karena siapa? Adam Hawa gitu ya. Lalu ada orang pernah omong sama saya, Pak nggak adil dong, Adam yang dosa kenapa semua kita kena? Kenapa semua manusia jadi dosa? Menarik, Korintus menjawab, Paulus menjawab. Karena dosa satu orang Adam, semua kita memang berdosa, jatuh dalam dosa. Tapi karena satu orang Kristus, semua kita ditebus dari dosa. Kalau dosa aja, ngomongnya nggak adil. Kristus mati satu orang, nebus dosamu, langsung rasanya adil. Nah, ini kan kurang ajar ya. Jadi kita mesti melihat bagaimana satu representasi itu mewakili regenerasi manusia di hadapan Tuhan. Nah, begitulah orang tua mesti dipahami. Bagaimana dia membawa anak-anaknya ini untuk datang kepada Tuhan itu. Jadi perjanjian Nuh melibatkan anak-anaknya. Oke, di sini anak-anak ini orang dewasa. Oh, anak-anaknya kan udah dewasa, udah pada merit gitu ya. Oke, yang kedua, perjanjian Abraham. Nah, perjanjian Abraham bagaimana juga? Tuhan membedakan keluarga Abraham dengan yang bukan. Yaitu dengan cara apa? Sunat. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan semua anak yang ada di dalam rumahmu umur 8 hari disunat. Ya, itu menjadi tanda perjanjian. Itu sebab kalau orang disunat, apa yang tertumpah? Darah. Ya, itu menjadi simbol perjanjian itu. Sehingga pensakralan dalam nilai-nilai PL, kita mesti menyibak simbol itu untuk menemukan pemaknaan. Itu menjadi sangat penting untuk kita pikirkan. Sehingga darah itu menjadi satu ikatan yang sangat luar biasa, perjanjian. Allah menyatakan janji kepada orang kepunyaannya. Maka anak-anak umur 8 hari itu disunat. Lah, kalau orang bikin janji anak umur 8 hari tahu apa? Mana anak 8 hari ngerti apa sih? Ya kan ya? Awas, ini bukan soal saudara ngerti apa atau nggak ngerti apa. Sampai gede pun saudara bisa ngerti apa soal Tuhan. Kalau bukan, Tuhan itu sendiri yang menyatakan dirinya, saudara tidak akan pernah bisa kenal dia. Ya, kita mengenal Tuhan itu kasih karunia, bukan karena keunggulan kemampuan berpikir kita. Seberapa dia menyatakan dirinya, sebegitu jauhlah kita mengenal dia. Ya, jadi perjanjian Abraham melibatkan seluruh isi rumah Abraham, khususnya anak-anak usia dimulai dari 8 hari. Ya, beberapa ahli medis mengatakan hari-hari itu lepas, 8 hari itu dia begitu istilahnya utuh semuanya, sudah lepas dari tubuhnya apa-apa yang berkaitan, langsung dia pada waktu itu disunat. Sepertinya kalau kita bilang hari pertama hidup mandiri tanpa ketergantungan lain-lain, di situ disunat. Ya, jadi 8 hari. Ini luar biasa sekali ya, ketatnya orang Yahudi ya. Nah, ini yang kita mesti pikirkan. Yang ketiga, perjanjian dengan Musa yang melibatkan seluruh bangsa Israel. Sehingga baptisan pada waktu itu, Paulus menggambarkan dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Waktu orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir melewati laut.
Maka 1 Korintus 10 mengatakan mereka dibaptis sekaligus dari yang tua sudah mau mati sama anak yang baru lahir. Sekaligus semua di situ. Ya, sehingga itu berlaku bagi yang tua kalau pada waktu itu ya baru mengenal Allah. Bagi yang anak kalau orang tuanya sudah mengenal Allah. Iya, ini kita mesti mengerti juga secara utuh. Sehingga baptisan dalam PL dan PB, di PL itu sudah terlihat bayang-bayangnya, di PB nanti baru muncul penggenapannya. Sehingga itu bukan barang yang tiba-tiba gedebuk prak keluar gitu ya. Enggak. Ada progresifnya yang sangat indah sekali. Sehingga kalau kita melihat tidak usah bingung sebetulnya. Sehingga itu pernyataan perjanjian antara manusia yang percaya dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikut makna daripada baptisan itu. Kita mesti sadar dibaptis itu berarti dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah. Ya. Nah, saudara, dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah, masuk dalam perjanjian itu. Dilibatkan dalam perjanjian itu. Itu sebab anak umur 8 hari dilibatkan masuk dalam perjanjian dengan Allah. Ya. Semua manusia begitu lahir sudah kena dosa turunan, sudah berdosa pada dirinya. Maka tiap manusia memerlukan juru selamat pada hidupnya. Maka orang tua yang beriman akan membawa anaknya untuk diikat dan dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah sebagai orang percaya. Yang kedua, dia melambangkan pembasuhan dosa. Sehingga mereka yang dibaptiskan itu, ingat, begitu baby lahir sudah terkena dosa turunan. Mereka dimasukkan di dalam satu penyucian pembasuhan dosa. Supaya kelak mereka hidup dalam pimpinan roh Tuhan itu. Jadi startingnya menarik sekali, 8 hari itu. Ya, saya lagi pikir-pikir kenapa ya disunat kok baby amat begitu 8 hari loh. Ya. Sulit kok gimana gitu. Jadi itu starting tadi itu. Maka kalau kita bicara ketika hari-hari apa semua sudah beres pada dirinya, pong langsung dia disunat, detik itu dia mulai mandiri dalam tanda petik, detik itu dia disunat masuk dalam perjanjian itu. Ya. Maka yang ketiga, pembaruan oleh Roh Kudus. Sehingga bagaimana orang sudah dibaptis itu terus berproses. Sehingga terus akan tampak satu waktu pembaruan demi pembaruan dalam hidupnya dan kelihatan buahnya. Ya, maka baptisan menjadi ritual. Tapi baptisan roh bagaimana dia dipenuhi oleh roh. Bagaimana tindakan buah roh itu nyata. Itu spiritual. Baru kelihatan, ini betul. Ya. Dan yang keempat itu menjadi satu titik awal perjalanan iman seseorang di dalam dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, baptisan bukan sekedar satu ritual gereja karena orang mau masuk Kristen, bukan. Tapi lebih daripada itu, maka pemaknaan akan baptisan menjadi sangat perlu. Jangan lakukan apa yang saudara tidak ngerti. Dan kita pun akan salah sebagai pendeta kalau kemudian membaptis anak kalau orang tuanya tidak ngerti. Maka saya harap orang tua memperhatikan baik-baik bagian ini. Ya, saudara mesti sadar untuk tiap apa yang saudara lakukan. Ya, saudara mesti bertanggung jawab pada tiap apa yang saudara kerjakan. Jadi saudara bisa mempelajari baik-baik sehingga kita tidak lagi terombang-ambing oleh berbagai hal. Sehingga apa yang kita lakukan kita yakin betul. Ya, sekarang ini menjadi penting kisah-kisah begini karena sekarang jadi ribet ya. Saya kalau pergi ke Israel bolak-balik saya lihat orang. Nanti kalau sudah ngomong pasti ya ngapain? Oh iya Pak, saya dibaptis lagi, puji Tuhan Pak. Terus ngomongnya belum dibaptis. Udah sih Pak, ini keberapa? Ketiga. Ke-18 gue tenggelamin sekalian pakai batu ya. Supaya dibaptis dan tidak timbul-timbul lagi sudah. Kok bagaimana ini? Sekarang muncul lagi ada baptisan Naaman. Satu orang datang lapor saya. Pak, wah puji Tuhan Pak. Saya sudah ikut baptisan Naaman. Apalagi nih, saya bingung kan. Baptisan pentahiran, 7 kali dicemplungin. 1, 2, 7 kali. Saya bilang aja sama dia, emangnya lu kusta? Enggak sih Pak, kenapa ikut? Nah lalu saya cerita di Jakarta sama teman-temannya. Wah ini mesti ditolong. Bangga dalam kesalahan itu cukup menakutkan. Tapi dia bangga karena ngikutin ajaran pendeta. Mestinya kan kita belajar Alkitab. Makanya harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai terjebak. Jadi kita bisa ngerti yang utuh. Kenapa orang dibaptis dan seterusnya ya. Yang berikut. Kalau kita melihat menggambarkan seperti sebuah perjalanan iman. Maka kita melihat di dalam Alkitab itu sangat jelas. Seorang itu disunat. Ya. Lalu Kolose menggambarkan itu sebagai gambaran sunat sebagai baptisan. Ini umur 8 hari, nanti akan muncul lagi ya. Lalu dia diajarkan mengenal Allah. Ulangan pasal 6, ajarkanlah kepada anakmu berulang kali. Sema, dengarkanlah. Kalau kita masuk ke rumah orang Israel ini misalnya tiang pintu, di sebelah kanan itu selalu ada yang disebut Sema itu, dengarkanlah itu. Satu kayak kayu begitu, di dalamnya itu gulungan Taurat.
lalu itu ditutup, ini dipegang. Jadi waktu mereka pegang, mereka diingatkan, ya. Terus nanti kalau kita masuk tembok ratapan ada semacam tali yang dililit, lalu ada satu yang ditaruh di kepala begitu ya, kayak lampu senter begitu. Nah itu taruhlah pada dahinya dan pada lengannya. Nah, ini ditaruh, lalu kita berdoa di tembok ratapan. Itu semua mau mengingatkan mereka terhadap perintah Tuhan. Jadi bukan soal talinya, bukan soal semanya, bukan soal yang di kepalanya yang jadi penting, tapi sikapnya terhadap kebenaran itu. Maka anak-anak diajarkan berulang kali bahwa akulah Tuhan Allahmu bla 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 bla. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu makan. Itu sebab sekolah minggu sangat strategis sekali, penting sekali. Ya, itu harus menjadi konsentrasi. Maka disitulah sebetulnya gereja yang sehat, ketika orang-orang itu beres di sekolah minggu beres, akan menjadi anak-anak muda, orang-orang remaja, generasi yang kemudian bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, sehingga hidupnya itu berbuah. Jadi kita tidak bisa berhenti. Jadi orang tua tidak bisa bawa anak itu dibaptis lalu tidak dibawa lagi ke gereja, tidak ke sekolah minggu, nggak mau lagi diajarkan. No. Mari jadi orang tua Kristen yang bijak, yang mengajarkan pada anak-anak kita kebenaran. Dengan mengajar anak kita belajar banyak, ya. Ingat, dengan mengajar banyak anak kita juga belajar banyak untuk diri kita. Sehingga kita akan bertumbuh dalam rumah kita pada pengenalan yang seutuhnya. Itu alangkah amat sangat luar biasa indahnya. Itu perlu. Nah, mari kita lihat yang penting diingat. Dalam perjanjian lama tidak semua yang disunat diselamatkan. Awas, sunat itu ritual. Tapi nilai spiritual akan datang dalam tindakannya. Nah itu disebut dalam kitab Ulangan, dalam kitab Yesaya dan lain-lain. Ketika para nabi, Musa juga mengingatkan orang Israel, ingat, kamu disunat adalah sunat hatimu. Disunat dari dosa-dosamu, dari kenajisanmu. Simbolnya disunat 8 hari itu tadi. Mesti terpisah dari segala kehidupan yang dosa itu. Makanya orang-orang Israel begitu dia disunat, dia rasa dia sudah Israel. Lalu mereka mengklaim pada Yesus, kami anak Abraham. Yesus bilang, enggak, kau anak setan kau. Kenapa anak setan? Karena kau tidak melakukan apa yang dikatakan Abraham. Kalau kau anak Abraham pasti kau mendengar apa yang kukatakan. Tapi kau anak setan karena kamu membunuh aku. Jadi orang disunat tidak serta-merta menjadi orang yang selamat itu. Karena buah daripada sunat hati itu tampak jelas dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi itu sebab kemudian dalam perjanjian baru orang tidak lagi disunatkan. Ya, nggak ada lagi sunat itu lalu jadi baptis itu. Nah, tetapi harus diperhatikan baik-baik, kalau orang Kristen boleh sunat nggak? Ya boleh saja kalau itu alasan medis, tapi tidak kalau alasan teologis. Ya, maka Paulus sudah bilang jangan kalau bicara teologis. Tapi kalau bicara medis, ya soal kesehatan bersih, ya silakan saja. Ya, tapi jangan bilang begini, kita ada dibaptis Pak, juga disunat. Siapa tahu nanti Tuhan tanya disunat apa enggak. Jadi siap-siap aja dulu dua-dua. Ini banyak sekali ajaran sekarang ngawur-ngawur. Ya, saya diskus sama satu orang soal makan minum, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sesudah dia mentok, kita diskusi, akhirnya dia bilang apa? Udahlah Pak, gini aja Pak. Bapak kan bilang boleh, saya bilang enggak. Ya nggak apa-apa lah. Tapi ya hati-hati loh Pak. Nanti kalau di sorga, kalau dibilang boleh, saya nggak makan kan juga nggak apa-apa Pak. Tapi kalau nggak boleh, Bapak bahaya loh. Kalau soal nanti dan kira-kira menurut kau ya sudahlah, saya buang saja Alkitab ini, ngapain saya percaya yang tidak pasti. Saya hanya bingung, kamu hanya menjalankan sesuatu yang kamu sendiri tidak yakin. Itu malah dosa menurut saya. Jalankanlah apa yang kamu yakin dan pasti. Ya, tetapi orang seringkali membuat hal-hal yang kemudian jadi ngaco begitu ya. Nah kita harus hati-hati, semua itu mesti dipelajari Alkitab. Jadi bukan soal adu argumentasi yang tidak bermutu. Yang kedua, dalam perjanjian baru ya, tidak semua yang dibaptis itu diselamatkan, itu harus hati-hati. Sehingga baptis dan sunat antara ritual dan spiritual itu mesti menjadi bagian yang kita pahami. Baptis yang kita lakukan pendeta ritual. Saya hanya melakukan sebatas apa yang saya tahu. Maka saya perlu tahu orang tuanya orang percaya tidak. Kalau orang tuanya orang nggak percaya, bagaimana dia mau menyerahkan membawa anaknya supaya dimeteraikan dengan perjanjian Allah? Dari mana nih jalannya? Kan begitu ya. Sehingga itu harus ada pengarahan-pengarahan khusus yang diberikan. Baru kemudian dilakukan dalam tanggung jawab yang penuh. Karena sesudah anak itu dibaptis tidak dilepas begitu saja. Ya, itu sebab pada baptisan nanti kedua orang tua harus hadir. Kecuali situasi force majeure begitu ya. Papanya misalnya di dalam penjara ya lain. Tapi jangan sampai papanya karena ada acara lalu nggak datang ke baptisan. Menurut saya itu tidak satu sikap iman yang benar.
Ya, pertanggungjawaban imanmu pada Tuhan di mana? Sampai anakmu dibaptis rasa tidak penting, acaramu lebih penting. Jadi tidak boleh hanya istri datang atau suami datang. Ya, kedua-dua harus datang. Kecuali salah satu dalam penjara. Tapi kalau karena soal acara, mendingan acaranya di nomor 2 kan, nomor 3 kan. Kita mesti belajar memprioritaskan mana yang prioritas. Itu juga mesti jelas. Jadi ini bukan cuma ritual main-mainan begitu saja ya. Harus hati-hati. Kita lakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi ini perlu kita ingat, baptisan tidak sama dengan keselamatan. Tetapi orang yang dibaptis secara ritual, dalam kuasa spiritual muncul buah itu, tahulah ini pohon yang baik, pasti selamat. Tapi bukan karena baptisannya. Tapi bukan berarti kalau nggak pasti Pak ngapain dibaptis? Karena Tuhan perintahkan. Iya. Nah, untuk tahu yang mana asli, mana palsu, pasti waktu akan berjalan. Yang berikut, baptisan Yohanes Pembaptis. Kenapa kita perlu membicarakan ini? Baptisan Yohanes Pembaptisan tanda pertobatan, bukan baptisan kasih karunia atau perjanjian. Ya. Yang kedua, baptisan Yohanes Pembaptis tidak dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, Yohanes membaptis dengan air, bukan dengan Roh Kudus, seperti apa yang dia katakan sendiri. Ini jadi penting kenapa? Karena banyak orang berasumsi, udahlah Pak, daripada debat capek-capek, mendingan kita dibaptis ikut Yesus saja. Mari kita dibaptis seperti Yesus dibaptis. Lah terus saya tanya, emang kenapa Yesus? Yesus kan diselam. Kita juga harus hati-hati. Kalau mau baptis selam, silakan baptis selam. Tapi jangan bilang percik salah. Kalau mau dipercik, silakan percik. Jangan bilang selam salah. Karena memang tidak ada arti yang pas ke situ. Tapi kalau mau bilang selam seperti Yesus, Anda juga salah. Karena ketika dikatakan Yesus keluar dari air, itu tidak pakai kata kalimat kata depannya adalah apa, bukan bukan keluar dari dalam, tapi keluar dari air. Jadi mesti ngerti betul-betul nih. Ya. Oleh karena itu, keluar dari air dan dari dalam air dalam bahasa Yunani jelas sekali perbedaannya. Bahasa Indonesia nggak kelihatan. Nah, makanya rancu buat kita selalu. Jadi Yesus tidak menunjukkan dia dibaptis selam. Ya. Yang kedua, sida-sida Ethiopia, itu juga seringkali dijadikan alasan pembaptisan selam. Itu juga tidak menunjukkan baptisan selam. Karena dikatakan kedua-duanya turun ke dalam air. Masa dua-duanya nyelam? Lah siapa membaptis siapa ini? Karena kedua-duanya diacukan turun kepada air atau pergi ke air itu. Nah, jadi itu tidak menunjukkan bentuk aktivitinya. Ya. Nah, oleh karena itu yang kedua lagi, kita tidak dibaptis seperti Yesus dibaptis. Salah sekali. Karena Yesus tidak dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Kan aneh sekali kalau Yohanes Pembaptis membaptis. Aku membaptis kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Yesus tanya, anak yang mana? Yesus Kristus. Loh, aku loh orangnya. Ya terbalik, yang ada Yohanes Pembaptis yang dibaptis. Ya, jadi tidak dibaptis dalam nama itu. Ya. Yohanes Pembaptis sebagai seorang kelompok dari Eseni yang tinggal di Qumran, mereka sangat terbiasa dengan ritual pentahiran. Ya, makanya Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Ya. Dan Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus dengan kuasa itu. Dengan kuasa Roh Kudus itu. Ya. Nah, ini yang kita mesti mengerti betul-betul bagaimana progres semua itu berjalan di dalam hal yang penting untuk kita pahami. Jadi, Yesus membaptis dengan Roh, yaitu dalam Bapa, Anak, kuasa Roh Kudus itu dinyatakan. Bagaimana kita tahu Roh itu sudah kerja? Nanti ketika memunculkan buah dalam kehidupan. Maka orang beriman selalu rindu anaknya berbuah. Maka ada pendidikan dalam rumah. Ajarkan berulang kali. Ya. Jadi Alkitab mengatur sedemikian rupa ya. Pasti hidup ini akan amat sangat tertib dan indah kalau semua kita melakukan itu. Yang berikut, ya. Nah, baptisan Yesus Kristus beda dengan baptisan Yohanes Pembaptis tadi. Dikatakan Yesus membaptis dengan roh dan api gitu ya. Artinya baptisan dalam kuasa roh dan api, pemisahan oleh Kristus. Ada dua tafsiran yang bisa kita pakai di sini. Pertama, itu berbicara tentang bagaimana Roh Kudus menyatakan karya yang besar itu dan bagaimana kemudian orang dibaptis dengan api itu ketika peristiwa hari Pentakosta. Yang kedua, itu bisa menjadi kedatangan Kristus pertama membaptis dengan roh, yaitu masih karunia perjanjian tadi, sehingga jadi jalan keselamatan kepada Bapa di dalam sorga. Api, kedatangan dia kedua, yaitu memisahkan gandum dan ilalang. Ya, sehingga itu disebut dengan roh dan api. Tetapi pemisahan ini pun, dua-dua ini masih bentuk kira-kira kita. Nah,
Makanya hati-hati sekarang ada orang ngomong baptisan ada 3. Pertama baptis air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu baptis roh, berbahasa roh. Dan yang ketiga baptis api, katanya lompat-lompat. Ini udah ada sekarang, dibaptis api. Pendetanya datang. Ini saya juga udah makin gak ngerti lagi sekarang ya. Jadi manifestasinya macam-macam sekarang. Jadinya ada 3 baptisan. Ini kita harus hati-hati ya. Jadi kita sadar betul, baptis cuma 1, dilakukan oleh pendeta dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus ada di situ. Ada. Roh Kudus membaptis dia. Iya, bagaimana kita tahu? Ya lihat aja buahnya. Ternyata enggak. Ya tahu enggak benar. Simpel-simpel saja ya. Enggak usah dibikin ribet. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim hanya nilai-nilai ritual seperti orang Israel itu kan. Kami sudah disunat. Hanya Yesus tegur mereka. Ya. Yang kemudian kita lihat juga, disebut juga baptisan itu sebagai baptisan oleh Roh Kudus. Atau sebut baptisan dalam Kristus. Tapi bukan hanya satu nama. Ya, kalau baptisan Kristus atau baptisan oleh Roh Kudus itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, karena ada juga sekarang kelompok membaptis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku membaptis engkau. Jadi bukan Bapa, Anak, Roh Kudus lagi. Ini sekarang model-model lagi. Ya. Kemudian baptisan Yesus Kristus adalah tanda orang yang menyatu dengan Yesus sebagai tanda keselamatan. Menyatu dalam kematiannya dan kebangkitannya. Sehingga kita menjadi mati terhadap berusaha dan bangkit dan hidup terhadap kebenaran itu. Ya. Sehingga itulah setiap kali tindakan baptisan terhadap anak harus diikuti dengan pertanggungjawaban mengajar anak-anak itu supaya mengerti kebenaran itu. Yang berikut, dalam perspektif perjanjian lama saudara, kita melihat Yesus. Yesus ini orang sempurna ini ya. Tetap dia ikut hukum Taurat. Disunat umur berapa? 8 hari. Ini ada ya. Jadi dia memenuhi tuntutan perjanjian itu. Oke. Ingat, dia 8 hari belum ngerti apa-apa. Ingat, dia nggak ada urusan apa-apa dengan Abraham. Tetapi ingat, dia keturunan Abraham. Keturunan orang percaya itu maksudnya. Ya, jadi dia disunat. Yang kedua, dia menjadi anak Taurat usia berapa? 12 tahun. Dalam ketentuan agama Yahudi dibawalah dia dan dia menjadi anak Taurat sehingga mempunyai kewajiban mengikuti upacara keagamaan. Ya, dia dilibatkan dalam pelayanan kegerejaan itu. Nah, umur 30 pembaptisan Yesus adalah pentabisan. Karena dikatakan waktu Yohanes ketakutan, baptislah, lakukanlah. Supaya genaplah isi kitab suci. Apa yang digenapi? Yang digenapi adalah peraturan dalam bilangan. Ada apa dalam bilangan? Dalam bilangan itu dikatakan begini. Pilihlah orang berusia 30 tahun untuk mengerjakan pekerjaan di kemah sembahyang. Umur 30 tahun. Sehingga Yesus memilih umur 30. Maka kalau dibilang juga baptis dewasa misalnya Yesus, masa lama amat umur 30 ya? Apalagi Yesus kelasnya perfect man ya? Bukan cuma big man dia. Dia juga perfect man. Nah, saya kan big man tapi tidak perfect man kan gitu. Nah Yesus itu kan luar biasa. Kenapa dia nggak 20 atau 12 aja langsung? Karena memang pembaptisannya tidak berkaitan dengan pembaptisan kayak kita. Itu pentabisan di dalam keimaman dia. Waktu dia mau melayani. Itu sebab sesudah ditabiskan baru dia pelayanan. Kan kalau kita hitung-hitung dari segi kemampuan terlambat ya. Kenapa nunggu 30? Dia kan hebat. Tapi itulah Yesus. Dia taat peraturan yang sangat luar biasa. Padahal dia bisa aja nyerobot. Dia Tuhan kok. Ya, tetapi dia tertib dan dia mengikuti semua itu. Sehingga dia ditabiskan umur 30, langsung dia lakukan. Sehingga dari pergumulan saya dalam kitab bilangan, maka menarik. Memang kemudian Yesus datang dan melakukan tugas terhadap kemah sembahyang. Yaitu bagaimana kemudian dia memberitakan dan melakukan secara demonstratif waktu dia menjungkir balikkan seluruh meja-meja para pedagang penukar uang yang ada di halaman Bait Allah. Dan yang klimaks waktu dia mengatakan rubuhkan Bait Allah ini. Pertama dia demonstratif dengan penyucian, lalu dia merubuhkan. Aku bangun dalam berapa? 3 hari. Dia berbicara tentang apa? Dirinya sendiri. Betul sekali. Sehingga usia 30 tahun, penggenapan kitab suci ke dalam bilangan untuk mengerjakan kemah sembahyang, dia menuntaskan, menyempurnakan kemah sembahyang, menyempurnakan Bait Allah, yaitu menjadi dirinya. Maka tidak heran kalau Paulus bicara di Korintus, tubuhmu apa? Yes. Maka agak heran, sekarang banyak orang lagi diskusi, Bait Allah ketiga akan datang. Ya, ini agak ribet ya, karena memang di Israel sekarang lagi rame nih. Wah, kelompok-kelompoknya bikin PA khusus. Hati-hati.
Memang di kalangan Jus, orang-orang Jus Mesianik itu mereka percaya nanti apa? Mesias akan datang. Jadi mereka lagi nunggu Mesias. Kalau Mesias ini datang, bait Allah ini dibangun. Maka di tembok ratapan yang spiritual yang religius itu berdoa terus itu nunggu itu. Ya itu orang Yahudi. Kita kan nggak lagi nunggu-nunggu Mesias. Mesias kan sudah datang kedua kali, ya selesai semuanya. Tinggal naik ke surga sana kita. Itu pun kalau naik ya. Artinya kan tinggal terakhir itu. Nah makanya ada yang mengacu, oh ada kedatangan ketiga. Daniel buktinya ngomong Pak. Loh ini makin rancu lagi. Kenapa? Kitab Daniel ditulis sebelum pembangunan atau perapian kembali bait Allah yang kedua. Pertama kan dibangun Salomo. Lalu Daniel yang Yehuda ini datang Babel dihajar. Lalu Daniel jadi orang buangan di Babel. Bait Allah dirubuhkan nih. Dirusak nih. Lalu Zerubabel, Esra, Nehemia pulang. Nah, Nehemia merapikan kembali Yerusalem. Daniel itu sebelum perapian bait Allah kedua. Artinya, kalau Daniel mau dianggap berbicara tentang bait Allah, ya bukan bait Allah ketiga tuh. Bait Allah kedua. Yaitu waktu dibangun kembali oleh Nehemia. Lalu Yesus bernubuat tentang bait Allah itu akan apa? Lulu lantak, tidak akan satu batu pun kelihatan. Dan tahun 70, Kaisar Titus menghancurkan bait Allah. Ya, lalu ada yang ngutip lagi dari Tesalonika ya, bagaimana Paulus ngomong. Tesalonika ditulis kira-kira tahun 50-an, 50 ke 55, range waktu itu, sebelum bait Allah diruntuhkan. Untuk yang kedua kalinya. Nah jadi dari segi historical saja, sudah terlalu sulit membayangkan itu. Apalagi kalau kita bicara teologi. Kalau Kristus sudah menggenapi bait Allah, mau bait Allah apa lagi? Masa ada yang lebih bagus dari Yesus? Yang lebih sempurna dari Yesus? Ini kan sebetulnya penghinaan kepada kristologi lagi. Tapi itulah gereja. Kalau nggak ada yang aneh, rasanya nggak banyak yang datang ya. Makanya dibikin aneh-aneh. Di sini terlalu lempeng-lempeng sih ya. Jadi nggak melumpah, nggak keluar-luar sana. Coba bikin yang aneh dikit, langsung keluar-keluar. Semua orang senang aneh-aneh. Karena makin aneh katanya makin dekat sama Tuhan. Padahal Tuhan juga merasa aneh ngeliat dia, kok deket-deket saya gitu ya. Karena dia aneh gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi Yesus ditabiskan umur 30 tidak sama dengan baptis. Dalam pengertian kita baptis kemudian harus baptis dewasa itu ya. Yang berikut. Nah sekarang kita akan melihat paralel PL dan PB. Makanya kita nggak bisa mencela-mencela ngambil sesuatu begitu saja. Maka kalau kita ngelihat PL itu disunat 8 hari. Gereja kemudian melakukan dibaptis usia anak. Jadi tidak 8 hari sih ya. Tapi usia anak nih. Ya anak ada 3, 5, 6, ada yang 1 tahun, 8 bulan gitu ya. Tapi di usia itu. Lalu kalau perjanjian lama anak Taurat itu umur 12 tahun. Kalau CD itu usia remaja. Biasanya dianggap SMA. Ya. Nah kalau perjanjian lama usia melayani itu kemudian jadi full. Maksudnya pendeta yang full itu 30 tahun. Kalau di kita tentu usia dewasa begitu ya. Maka dalam segi menjadi pendeta full itu saya lebih respect kepada sistem Katolik. Gak gampang. Kalau Protestan kadang-kadang baru 25, sudah jadi pendeta penuh misalnya 26 gitu ya. Dia memang oke secara knowledge, tapi penguasaan diri ya umur kan. Kita nggak bisa tipu mental orang ya. Mental itu sangat berkaitan dengan usia, pengalaman hidup dia. Knowledge bisa aja dia hebat gitu. Sehingga kalau saya pikir-pikir Alkitab ya, hebat loh waktu ngerin sini. Jago sekali. Jadi ini sebetulnya mau masuk 30 itu persiapan semua. 30 baru dah dia dipercayakan pada satu jabatan yang spesifik. Ya. Sekarang saya menemukan banyak sekali anak-anak muda umur 25 sudah bergaji 30-40 juta per bulan. Ya, lalu waktu cerita, ini Pak anak saya sekarang 35 sebulan. Lalu saya ngomong-ngomong. Tapi waktu ngomong-ngomong saya liatin ya dari segi knowledge jago loh. Tapi mentalitas kita ngomong-ngomong, waduh rapuh banget. Ya. Maka enggak usah heran kalau kemudian saudara dengar ada orang CEO di sini bunuh diri begitu ya. Kita kan kaget, loh CEO bunuh diri apa yang kurang? Enggak kuat mentalnya menerima realita kehidupan ini. Jadi enggak gampang-gampang ya. Jadi kita mesti memperhatikan betul-betul apa yang diajarkan Alkitab ternyata punya pemaknaan yang luar biasa. Nah, jadi dari sini kita mesti belajar terus untuk memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Berikut, mengapa orang percaya itu dibaptis? Pertama adalah perintah Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus yang suruh. Yang kedua sebagai tanda orang percaya, keterlepasannya dari dunia ini, keterikatannya dengan Kristus itu. Yang ketiga sebagai wujud tindakan iman.
Iman orang tuanya yang mengenal Kristus dan membawa anak itu masuk kepada perjanjian dengan Kristus. Iman yang diwarisi oleh anak-anak itu. Ya, itu sebab dalam Kisah Rasul pun disebutkan, bagimu dan bagi anak-anakmu lah janji ini. Oke, sekarang yang ini saya mau kita baca sama-sama ya. Kisah Rasul pasal 2, 38 sampai 39. Kisah pasal 2, 38, 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi pertama saudara, zaman Tuhan Yesus kenapa sih orang dewasa yang dibaptis nggak ada anak kecil? Ya jelas dong, itu kan angkatan pertama. Ya, angkatan pertama mana ada anak kecil yang datang ya? Angkatan pertama ya orang dewasa yang memberitakan berita Injil. Sehingga orang dewasa inilah menjadi tunas muda daripada kehidupan. Mereka menjadi pohon yang melahirkan tunas-tunas yang baru. Barulah regenerasi berikutnya. Generasi kedua, namanya anak-anak. Maka bagimu dan anak-anakmu janji itu berlaku. Maka orang yang sudah tua ini kan orang-orang konyol nih, orang-orang berdosa, ya dia mesti bertobat. Ya kan? Sebagai wujud daripada tanggung jawabnya. Sehingga dia hidup dalam mengenal Allah, ya, itu menjadi dibaptis sebagai pengampunan dosanya. Oke? Sekarang dia sudah hidup mengenal kebenaran, maka dia harus membawa anaknya itu kepada kebenaran. Anak itu tidak tunggu dewasa dulu. Ya. Kalau ada anak misalnya baik sejak kecil, masa kita suruh jahat dulu? Kamu jahat dulu nak. Habis jahat bertobat baru bisa dibaptis. Kalau baik terus kapan baptisnya dong? Oh ya gawat lagi kita nanti kalau gitu. Iya kan? Kalau kita anggap itu menjadi semacam satu syarat, jadi salah kita. Makanya seharusnya kita hidup dalam pertobatan. Orang tua yang sudah kenal Tuhan, anaknya ini dididik supaya terus berjalan pada kebenaran. Ya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini saudara, bagimu dan bagi anak-anakmu. Yang kedua, karena anak itu terikat dengan orang tua. Sama seperti orang tua terikat dengan Kristus. Karena perjanjian dinyatakan melalui orang tuanya. Nah, jadi baptis anak itu tidak ada berlawanan dengan Alkitab. Oke, itu harus kita perhatikan. Kan anak-anak nggak ngerti Pak, jangan lupa. Umur 8 hari orang disunat ikut perjanjian ngerti apa itu? Juga nggak ngerti apa-apa kan. Maka pernyataan iman itulah yang menjadi sangat penting. Makanya orang tua bertanggung jawab sebagai orang yang beriman. Dan membawa anak itu masuk dalam perjanjian dengan Tuhan itu. Nah, yang kedua yang perlu kita lihat, bagaimana kemudian pernyataan iman itu menjadi tanggung jawab orang tua di mana dia mendidik anak-anaknya. Sampai kemudian membawa anak itu dengan pengetahuan yang cukup mengerti sehingga bertanggung jawab pada tiap putusan sehingga dia menyatakan imannya di CD menjadi anak Taurat gitu ya. Kalau pakai istilah Batak menjadi bagus itu ya, marguru malua, lepas untuk bertanggung jawab sendiri. Bahasanya lebih ngepas begitu ya. Jadi dia lepas untuk bertanggung jawab sendiri. Sehingga pada waktu dia di CD, ya, dia menjadi orang yang sudah bertanggung jawab penuh pada apa yang harus dia lakukan dan terlibat penuh pada tiap kegiatan kegerejaan. Jadi gereja itu nggak bisa second choice. Makanya anak-anak kita mesti dilatih serius. Ya, anak saya kadang-kadang ya karena temannya ulang tahun, pergi Sabtu begitu ya, ada persekutuan. Wah saya akan ribut dulu itu. Artinya kalau itu teman serius boleh pergi, kalau nggak jangan. Lebih bagus kamu nggak ke teman kamu pergi persekutuan. Telat-telat kamu pergi ke sana nggak apa-apa. Ya, saya nggak akan mengasih kesempatan pada dia, terlalu gampang. Diajak temennya, Pak ini diajak temen nih mau nyanyi di gerejanya sana gini-gini. No, kamu ke gereja dulu, nanti sore boleh pergi. Karena dia belajar untuk bertanggung jawab dulu. Lah kalau dia sendiri nggak tanggung jawab, lalu seenaknya ya repot. Nah semua kita pun berjemaat akhirnya begitu kan. Kita datang sekapan kita bisa. Nggak bisa, kita mesti ambil bagian. Kita mesti terlibat, kita mesti punya tanggung jawab. Entah apapun bidangnya ya masing-masing silakan digumuli ya. Tapi keterikatan terhadap tubuh Kristus itu kuat sekali. Nah itu perlu. Tetapi semangat zaman sekarang justru nggak mau terikat. Lah saya nggak mau terikat deh Pak, nggak mau pusing dah ribut melulu gitu ya. Memang lah namanya gereja mana lah yang nggak ribut. Ya, tapi kita lihat ributnya itu normal apa nggak normal kan gitu ya. Kalau kita ribut soal pelayanan ini harus begini-begini kan bagus. Tapi kalau ribut karena pendeta makan duit, itu kan masalahnya lagi jadi ribet kan. Nah, itu layak untuk dipertanyakan. Ya,
Nah, bagaimana kemudian dari situlah kita belajar terus untuk mengurangi benturan demi benturan, belajar mengerti kebenaran itu, berproses sampai jadi seperti apa yang Tuhan mau itu ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita dan ini menjadi satu penggenapan dari janji Allah kepada tiap orang percaya ya, dan pengudusan oleh iman orang tua mereka. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa ada baptisan dewasa? Iya dong, dia lahir dalam keluarga bukan Kristen. Yang kedua, karena dia belum dibaptis pada waktu anak-anak. Jadi ada baptisan dewasa? Ada. Jadi jangan salah paham ya. Ada baptis anak, ada baptis dewasa, ada. Dia dewasa dibaptis karena belum dibaptis, bukan karena dibaptis ulang loh. Ya, jadi Alkitab tidak mengajarkan kepada kita baptis ulang. Jadi kalau misalnya orang dibaptis di sana dewasa, lalu masuk gereja ini dibaptis lagi, enggak, saya enggak mau. Cukup satu kali dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah. Kecuali formulanya beda ya. Dibaptis dalam nama pendetanya, itu yang enggak salah. Itu terjadi dalam kasus Yohanes Pembaptis pada waktu orang-orang di Efesus ketemu Paulus. Lalu Paulus bicara Roh Kudus, mereka enggak ngerti. Loh, kamu udah dibaptis? Udah. Dibaptis apa ini? Kami dibaptis baptisan Yohanes Pembaptis. Oh, bukan itu, kata Paulus. Lalu mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi itu bukan baptis ulang. Awas ya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kita harus belajar menghargai. Saudara udah dipercik di satu gereja, sudah, jangan diulang lagi. Nggak perlu diselam tempat lain. Ya, maka tren sekarang lebih banyak sebetulnya kepentingan pendetanya. Yang sudah diselam pun diselam lagi. Bisa 3, 4 kali, 5 kali. Kenapa? Karena pendeta yang baptis itu katanya kurang urapan Roh Kudusnya. Makin gila ya. Tapi yang jelas, orang kalau sudah dibaptis pendeta, keterikatan bahwa dia yang baptis itu kuat sekali. Lalu itu biasanya, maaf ya, berkaitan dengan urusan finansial. Saya perhatiin, jadi saya agak ngeri. Ada satu orang kaya, lagi ngomong-ngomong soal baptis, saya bilang belajar pelan-pelan dulu lah. Kalau saya mau, saya dilirin berapa banyak orang kaya yang saya baptisin. Tapi saya tanggung jawab nggak ya? Nah, gilanya orang kaya, semuanya mau cepet-cepet aja ya. Dia pikir kayak ngurus proyek aja kan. Semua mau digampangin. Nah, ini susah juga. Suruh belajar, kadang-kadang nggak mau punya waktu. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, kalau ada orang percik atau ada orang selam gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau gereja itu yakin selam silakan. Tapi perlu orang percik dibaptis selam, tidak perlu orang selam dipercik ulang. Tidak ada baptis ulang. Yang kedua, kalau dia baptisnya dewasa bukan anak-anak, kenapa? Ya nggak apa-apa. Dia bertahan dengan argumentasinya. Ya. Nah, mana argumentasi yang paling dekat? Nah, lalu ada orang bilang kan, kalau anak itu penyerahan biasanya kan begitu ya. Nah, saya sama teman-teman yang begitu kita berdiskusi. Beberapa orang saya senang paradigmanya mulai berubah. Iya Pak, sekarang saya nggak mau ngulang-ulang lagi. Saya pikir-pikir gila juga ya kita gereja ini. Nah, saya senang. Ya. Jadi di tempat dia misalnya ada orang, tadinya percik dia anak, dia nggak mau baptis ulang. Ya. Hasil diskusi kita itu menarik juga. Nah, itu perlu untuk kita sadari. Nah, kalau kemudian orang dia di penyerahan anak itu biasanya argumentasinya sederhana ya. Itu waktu Yesus orang-orang membawa anak-anak pada Yesus. Maka datanglah orang-orang tua membawa anak-anaknya pada Yesus untuk diberkati. Itu yang diterjemahkan sebagai penyerahan. Itu juga bukan penyerahan anak. Ya, biasa di kalangan orang Yahudi membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh rabi-rabi. Dan jangan lupa, pengenalan mereka akan Tuhan Yesus pada waktu itu tidak sama dengan pengenalan kita akan Tuhan Yesus pada waktu sekarang. Maka mereka berbondong-bondong mau menyalibkan Yesus. Awas, hati-hati. Jadi konteks Alkitab itu mesti kita pahami betul. Ya, perbedaan konteks dulu dengan konteks kita itu lain sekali. Maka hati-hati dalam membaca, hati-hati dalam memahami supaya kita nggak jadi salah. Nah, sebagai orang Kristen, jangan pernah ribut urusan baptisan. Ya, wah ribut tuh yang baptis selam, baptis percik itu diributin begitu. Wah ini. Ya belajar pelan-pelan lah. Cari dan lihat Alkitab. Karena biasanya ini penyakit pendeta ya. Karena pendeta mengindoktrinasi umat, lalu umat kan cuma ngerti itu. Nah, itu yang repot. Jadi tidak ada satu studi banding yang cukup. Nah, ini yang jadi bahaya. Nah, saya pikir ini perlu satu kehati-hatian dan kedewasaan dari semua kita. Supaya jangan sampai terjebak, lalu terlibat pada diskusi-diskusi atau perdebatan yang tidak bertepi. Yang akhirnya hanya menimbulkan kebencian. Aneh sekali. Ya, ada orang tua, suami dan istri, akhirnya jadi ribut di dalam rumahnya, karena yang satu mau dibaptis ulang, yang satu nggak mau. Bagaimana sih? Kita melakukan pekerjaan Tuhan kok hasilnya sebuah keributan. Aneh buat saya. Yang ada kita ribut disuruh akur damai.
Dosa apa sih yang gak bisa dimaafkan, diampuni? Ya kan begitu toh. Masa gara-gara baptisan jadi pisah? Buat saya aneh sekali. Tapi itulah ironis di dalam kekristenan. Kita berpikir ritual yang kita lakukan membuat kita benar. Tapi spiritual yang keluar, perpecahan, pertikaian, itu sudah menunjukkan kelas yang sangat salah sekali. Ya, jadi di sini kita harus berhati-hati. Ya, percaya kepada Kristus setelah dewasa. Ya, kalau dia dewasa dibaptis sekaligus disidi. Anak orang percaya dibaptis lebih dulu, setelah dewasa mereka disidi. Ya, untuk sidi itu harus mengikuti kelas katekesasi. Katekesasi kita itu di sini berlanjut selama 6 bulan kurang lebih. Ya, kok lama amat? Ya belajar 6 bulan aja kagak lulus-lulus. Ya, nggak pernah cukup kan ya belajar Alkitab ya. Tapi paling tidak dasarnya sudah ditaruh untuk dia bertanggung jawab pada tiap putusannya. Ya, pertama kita mesti mengerti apakah baptisan itu sebuah keharusan? Ya. Ya, kenapa orang dibaptis sudah ada kan? Lalu bagaimana cara baptisan? Tergantung tradisi gereja. Lihat kata hati baptiso, yang mau selam-selam, yang percik-percik. Ya, tapi kenapa kita percik? Kita juga mesti punya argumentasi. Ya, dibaptis anak atau dewasa? Ya, kalau bagi kita tergantung terlahir orang percaya atau menjadi percaya setelah dewasa. Kalau ada gereja lain baptis dewasa gimana? Welcome. Itu mereka dengan denominasinya. Ya, saudara jangan gerecokin isi perut orang. Tapi kalau dia tanya, kita tahu Alkitabnya. Kalau kemudian dia terima dan menjadi sama, ya puji Tuhan. Bisa ngerti ya? Jadi prinsip-prinsip harus dibedakan, mana prinsip, mana yang tidak. Apakah diperlukan baptisan ulang? Tidak, karena tidak ada argumentasi Alkitab untuk baptis ulang. Ya, selama orang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, enough. Pak, kalau yang baptis itu pendetanya ternyata brengsek. Saya mau tanya, pendeta yang gak brengsek yang mana? Capek kalau nanti nanya pendeta, terakhir pendetanya yang dites. Bukan lagi pendeta ngetes yang mau dibaptis, yang ngebaptis ngetes. Sorry Pak Pendeta, saya tes dulu Bapak. Oke apa enggak? Kalau nggak tes saya repot lagi. No. Allah bisa memberkati kita dengan banyak cara, termasuk lewat orang Mesir. Amin. Itu Allah kita hebat. Allah kita luar biasa. Ya. Jadi iman kepada Allah itu jadi penting. Nah mesti dibedakan dogmatis teologis dengan psikologis teologis. Saya rasanya gini, itu kan psikologis. Dalam ruang teologis tadi. Tapi dogmatis teologis adalah kebenaran Alkitab gimana? Gini ya sudah. Ya, mesti dilakukan pendewasaan. Ada satu orang goncang sekali sesudah dia disidi. Lalu tantenya cerita sama saya, aduh gimana ini ponakan saya. Karena rupanya habis disidi itu, pendeta itu habis sidi masih pakai baju toga gitu. Terus dia ngerokok gini, dardur. Ini anak lihat, jadi loh ini pendetanya kok modelnya masih begini nih. Jadi dia ragu banget dengan apa yang dia alami. Ya, sehingga perlu diberikan pengertian pada anak itu. Ya wajar ya, karena dia lihat depan matanya loh. Pendetanya masih pakai toga begitu. Ya, udah basbus gitu loh. Jadi dia mulai rasa, ini kok begini. Dia nggak yakin. Sehingga harus diberi pengertian, nggak perlu disidi ulang. Ya, karena itu bukan dilakukan oleh sekedar kekuatan organisasi gereja atau pendeta, tapi dalam kasih dan kuasa Tuhan. Nah, itu orang tua mesti ngerti. Ya, jadi betul-betul Tuhan pakai dia secara luar biasa. Jadi nggak ada orang, kalau yang baptis Pak Bigman pasti nanti jadi kayak Pak Bigman. Nggak ada cerita itu. Anakku pun belum tentu jadi kayak aku. Iya, kenapa anak kalian? Iya kan? Itu kasih karunia Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidiknya, membentuknya, membawa dia untuk makin ngerti kepada Tuhan. Jangan meributkan apa yang tidak perlu diributkan. Nah, makin kuat iman kita, makin solid kita. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com